Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Daniela kita dengan NIM 8114237177. Saya mahasiswa aktif semester 2 di jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Nah, pada kali ini saya ingin memaparkan materi tentang kewarganegaraan, yaitu sistem hukum dan peradilan. Sebelum mengetahui apa sistem hukum, kita harus tahu nih apa itu hukum. Nah, hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi yang tegas. Dalam buku Menguat Realistis Hukum pada tahun 2008, karya Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, bersifat mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan ancaman bagi para pelanggar peraturan. Nah, terus apa itu sistem hukum dan peradilan? Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur, serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori, dan pakar. Sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berhubungan satu sama lain. Dua-duanya ini membentuk di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Nah, prinsip pembentukan peraturan hukum nasional adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi, dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Apabila peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya atau sejenisnya, maka yang berlaku adalah peraturan yang terbaru. Peraturan yang lama dikesampingkan atau biasa dikenal dengan kata lain yaitu lex posterior derogat priori. Nah, ada juga nih jenis-jenis sumber hukum. Yang pertama, hukum material. Hukum ini merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Selanjutnya ada hukum formal, yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal, seperti undang-undang, kebiasaan, atau perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang mengenal hal yang sama. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sistem hukum di Indonesia dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar nasional, sementara Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Selain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila, Indonesia juga memiliki hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial, antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu KUHD. Penggolongan hukum di Indonesia menurut sasarannya, yaitu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan yang lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Dui Kewarganegaraan RI RRC. Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya. Sehingga Indonesia memiliki proses penegakan hukum yang disebut dengan peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan dilakukan oleh badan resmi yang disebut sebagai pengadilan. Pengadilan harus melaksanakan peradilan tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan orang. Menurut Adi Suliono dan Isranto, dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam teori dan praktik 2016, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan dan melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi. Peradilan umum adalah peradilan yang ditujukan kepada warga negara secara umum. Peradilan umum menangani perkara perdata ataupun pidana dalam menjamin kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peradilan umum terbagi menjadi dua pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota atau provinsi. Jika warga negara yang melaksanakan peradilan tidak puas atas keputusan pengadilan negara, maka warga negara tersebut dapat melakukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, selanjutnya ada peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang ditujukan bagi mereka yang beragama Islam. Menurut Istijanto dalam Pengadilan Agama di Indonesia tahun 1982, peradilan agama berwenang mengurus perkara nikah, talak, rujuk, cerai, wakaf, waris, hibah, sedekah, dan baitul mal. Nah, selanjutnya ada peradilan militer. Menurut Nikmah Roisida dalam buku Hukum Peradilan Militer tahun 2019, pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh para prajurit ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang dipersamakan. Pengadilan militer dibagi berdasarkan pangkat militer. Ada beberapa pengadilan militer. Yang pertama yaitu pengadilan militer tinggi, selanjutnya ada pengadilan militer utama, dan yang terakhir yaitu pengadilan militer pertempuran. Nah, selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Adalah peradilan yang mencakup administrasi warga negara. Pengadilan tata usaha dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usaha tinggi. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kota atau kabupaten, sedangkan pengadilan tata usaha tinggi berkedudukan di provinsi. Jenis peradilan di Indonesia selanjutnya adalah peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 berbunyi, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Contoh tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, hukum adalah pilar keadilan yang mendasari peradaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.